tentu ibadahnya benar. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba Allah 60 tahun salat, tapi selama 60 tahun tidak diterima salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Ali Jaber tentang bagaimana kita umat muslim agar senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagaimana orang yang ibadahnya selama 60 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari sama-sama kita saksikan dengan khusyuk tausiah dari Al-Mukarram Syekh Ali Jaber. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut saya, khususnya jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa telah mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu dan setiap saat kita bisa menikmati suasana dalam salat kita, suasana dalam ceramah kita, dan kita bisa merasakan kenikmatan di masjid saat kita beriktikaf. Dan mudah-mudahan semua amalan Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia, dan mudah-mudahan semuanya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalah cinta itu belum tentu seorang mencintai Allah, belum tentu berlakunya benar, dan belum tentu kehidupannya benar, belum tentu ibadahnya benar. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba Allah 60 tahun salat, tapi selama 60 tahun tidak diterima salatnya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi seorang 60 tahun tidak diterima salatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, karena dia tidak berusaha maksimal untuk menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Dan kita lihat kondisi dan keadaan banyak di antara jamaah kita yang kita sayangi dan kita cintai. Banyak di antara jamaah terlalu keburu selesaikan salatnya, apalagi salat sunnah qabliyah ba'diyah, apalagi duha dan yang lain-lain. Kapan kira-kira saatnya kita bisa menikmati ibadah salat? Jangan sampai kita termasuk dalam ancaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salatnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah karena salat yang khusyuk, salat yang sempurna rukuknya dan sujudnya. Marilah kita sama-sama mempelajari dan masuki kepada amalan-amalan
yang bisa membawa kita bukan hanya kita cinta Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai kita semua. Karena mendapatkan kenikmatan dicintai Allah, ini sebuah kenikmatan yang cukup istimewa. Banyak orang yang dilalaikan, banyak orang yang tertipu oleh syahwat, hawa nafsu dan dunia. Walaupun dia punya target mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan tujuan kehidupannya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi orang-orang yang sudah membaca ayat ini berkali-kali di dalam iftitah salatnya, ternyata dia tidak mendalami arti daripada doa ini. Dia tidak merasakan kekuatan doa ini dan tidak menikmati bagaimana bisa terwujud benar-benar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semata-mata karena Allah, syukur karena Allah, sabar karena Allah, ikhlas karena Allah, salat karena Allah, bersedekah karena, silaturrahim karena. Di mana saja berada, selalu kita menjadikan diri kita dan kurbankan segala yang kita miliki karena Allah, baru akan terbentuk, akan Allah balas mencintai kita. Amalan-amalan yang pertama, orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tapi bagaimana prinsip orang baca Al-Quran tapi dicintai Allah? Karena selama ini Bapak Ibu, saya yakin Anda semua suka baca Al-Quran. Malah ada yang saya kenal 1 minggu, 2 minggu kurang lebih khatam Al-Quran. Kurang daripada 1 bulan dia mampu khatam Al-Quran. Malah ada yang dalam 1 bulan khatam 2 kali, ada malah 3 kali, 30 juz dalam 1 bulan. Tapi masalahnya bukan berapa banyak baca, tapi bagaimana membaca. Selama ini kita membaca Al-Quran untuk mengkhatamkan, tapi yang saya minta kali ini agak sedikit kita rubah. Bagaimana saya bisa baca Al-Quran tapi saya mendapatkan Allah mencintai saya? Yang pertama, saat kita baca Al-Quran harus Anda rasakan Allah bicara sama Anda langsung. Allah bicara sama kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang. Yang dimaksud siapa? Saya. Rasakan. Ittaqullah, berarti Allah berbicara sama diri kita sendiri. Itu yang perlu dirasakan saat kita membaca Al-Quran. Dan kita selama membaca Al-Quran, kita merasa, kata ulama, kalau mau berbicara sama Allah subhanahu wa ta'ala, salat. Tapi kalau Anda mau mendengar Allah berbicara, baca Quran. Kalau Anda mau mendengar Allah yang berbicara, baca. Karena ini Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah langsung. Yang Allah sampaikan langsung, kalam Allah itu disampaikan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada sahabatnya, dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi yang ingin berbicara sama Allah, salat, hadap Allah, bicara, silahkan. Tapi yang ingin mendengar Allah yang berbicara, baca Al-Quran. Jadi saat Anda baca Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Anda rasakan mendengar kalam Allah. Jadi jangan Anda hanya membaca. Ada seorang membaca hanya lewat mata. Tidak akan bisa rasa. Kenapa? Apa manfaatnya suara? Suara agar didengar oleh. Kenapa didengar oleh telinga sendiri? Kalau ada syaitan mengganggu kita, lari. Dia tidak bisa, karena ada suara keluar. Syaitan terganggu. Bukan syaitan yang mengganggu, malah dia yang terganggu. Berarti akan melarikan syaitan dari suara bacaan kita. Kalau sudah syaitan lari, berarti kita akan mampu fokus dan lebih nikmat bacaan kita. Yang kedua, saat kita mendengar sendiri bacaan kita, rasakan Allah yang lagi menyampaikan bacaan itu lewat telinga kita. Karena telinga itu salah satu makhluk Allah. Ada seorang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Jadi masalahnya bukan wujudnya mata atau wujudnya telinga, tapi masalahnya apakah dia berfungsi atau tidak, bisa menjadi berguna atau tidak. Bagaimana kita bisa mengaktifkan segala tubuh badan kita saat membaca? Begitu caranya. Yang pertama, Anda baca karena Allah lagi berbicara. Yang kedua, Anda membaca Al-Quran, semua berbicaraan itu yang dimaksud adalah diri kita. Yang ketiga, itu yang terindah dalam bacaan Al-Quran, setiap kita baca ada rasa saya tidak mau berhenti, karena saya lagi nikmati dan merindukan mendengar kalam Allah, mendengar bicaraan Allah sama saya. Jadi begitu Anda baca, jangan Anda punya bayangan dan pikiran kapan mau selesai. Malah justru yang Anda harus rasakan, saya tidak mau selesai, saya mau terus lazat, saya mau nikmat, karena Allah lagi bicara sama saya. Sudah faham 3 poin ini? Itu namanya membaca Al-Quran. Dan 3 hal ini baru akan Allah mencintai kita. Yang kedua, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mengingat Allah bagaimana? Zikir kan? Tapi zikir yang macam mana? Yang seperti apa? Saya yakin Anda semua suka tahlil, suka bertasbih, tapi seindah zikir yang tidak ada batasnya, seindah zikir tidak punya tempat tertentu, seindah zikir yang tidak ada batasnya, dan seindah zikir yang tidak punya tempat tertentu. Artinya apa? Jangan bapak ibu suka berzikir hanya di masjid. Jangan bapak ibu suka berzikir hanya habis salat. Jangan Anda berzikir hanya dengan jumlah tertentu, tidak boleh lebih. Malah justru bebas, tidak usah batasi. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran. Apa artinya katsira? Sebanyak-banyaknya. Kenapa kita disuruh berbanyak zikir? Supaya mengeluarkan diri dari golongan orang munafik. Ternyata orang munafik juga berzikir. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa
ولا يذكرون الله إلا قليلا. Mereka kalau diajak salat malas, terpaksa karena malu sama kawannya masuk masjid, bukan karena Allah tapi malu. Yura'unan nas, riya. Sifat yang ketiga, wala yadhkuruna Allah illa, ternyata mereka juga berzikir. Wala yadhkuruna, kata Allah, mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Berarti mereka berzikir. Supaya kita selamat dari sifat orang munafik, berarti harus kita lawan mereka. Harus kita berbeda dengan mereka. Kalau mereka memang zikir tapi sedikit, saya mau berzikir tapi banyak. Coba bayangkan, saya pernah memberikan cara zikir, tapi selama 1 hari tidak boleh bicara dunia. Ingat kan? Tidak boleh bicara dunia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la. Mau kemana? Mau ke masjid. Subhanallah walhamdulillah wa la. Sudah makan mana? Belum. Subhanallah walhamdulillah. Jadi biasakan diri seperti itu. Tidak usah orang mendengar suara zikir kita, tapi kita mengaktifkan semua tubuh badan kita menjadi membawa cahaya zikrullah. Luar biasa indahnya zikir. Bapak Ibu, zikir itu termasuk salah satu amalan sederhana, pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar daripada haji, jauh lebih besar daripada salat sendiri. Karena inti daripada wujudnya salat, inti daripada wujudnya ibadah semua, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Zikir itu jauh lebih besar. Tafsiran ulama, zikir itu jauh lebih besar, maksudnya zikir itu jauh lebih besar daripada salat sendiri. Ada yang mentafsirkan wala zikrullahi akbar adalah zikir di dalam salat itu jauh lebih tinggi daripada salat sendiri. Karena memang kalau kita lihat salat kita memang semuanya mulai takbir sampai salam semuanya zikir. Baca Quran zikir, Allahu Akbar zikir, doa zikir, rukuk dalamnya zikir, sujud dalamnya zikir. Berarti semuanya tidak terlepas dari zikir. Orang yang berangkat haji buat apa? Ujung-ujungnya mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini semua bunyinya apa? Zikir. Berarti ternyata zikir itu mengatasi semua ibadah. Malah pahalanya jauh lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, ala unabbiukum bi afdali a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal warq wa khairun min an takhruju lil jihadi fi liqa'i aduwikum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Ya Allah, banjir sekali hadis ini. Apakah kalian mau tahu saya memberikan amalan kepada kalian? Rasul ini berbicara sama sahabat. Saya akan memberikan amalan jauh lebih mulia di sisi Allah, jauh lebih baik daripada amalan yang lain, jauh lebih besar pahalanya daripada mensedekahkan emas dan perak dan mensedekahkan segala harta. Jauh lebih besar daripada menghadapi musuh saat perang, mereka membunuh kita atau kita membunuh mereka. Kaget sahabat, ini jihad, jihad lawan musuh. Apa saja amalan yang jauh lebih tinggi daripada itu semua? Rasul menjawab singkat saja, zikrullah, zikir kepada Allah. Fadhkuruni, tanda-tanda kita mencintai Allah, banyak sebut Allah. Kalau kita berbanyak sebut Allah,
berarti kita akan termasuk orang yang akan Allah sebutkan nama kita. Fadhkuruni, kalau kita menunggu Allah juga zikir kepada kita. Bagaimana Allah zikir kepada kita? Kan fadhkuruni, zikir kepada Allah. Azkurkum, zikir Allah kepada kita. Apa zikir Allah kepada kita? Akan Allah selalu ingat kepada kita, apapun kebutuhan kita, apa keperluan kita, apa keinginan kita, apapun hajat kita, akan Allah selalu ingat dan mengabulkan doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tausiah agama dari Syekh Ali Jaber. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Dan semoga senantiasa kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel ini agar senantiasa bisa selalu memberikan ilmu agama untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.